Gua Surya, dan gua adalah generasi Z. Kita adalah generasi yang sekarang memegang kendali, yang menentukan brand mana yang booming dan mana yang boncos. Kita tidak sama dengan generasi milenial. Generasi kita tidak mau sekedar membeli produk. Generasi kita ingin ikut menulis ulang aturan mainnya. Di video kali ini, kita akan membedah tuntas sebuah buku yang dianggap sebagai peta jalan paling krusial untuk era kita ini. Marketing to Gen Z, karya Jeff Fromm. Pastikan kalian sudah siapkan buku dan pena, karena kita akan bahas ilmu marketing yang luar biasa berguna untuk bisa bertahan hidup di dunia bisnis. Jeff Fromm, sang penulis, berargumen bahwa strategi pemasaran yang terbukti berhasil untuk milenial tidak hanya kurang efektif, tetapi juga bisa menjadi bumerang jika diterapkan pada penerus mereka. Untuk menjangkau Gen Z, menurutnya, memerlukan sebuah perubahan fundamental dalam cara berpikir dan bertindak, bukan sekedar penyesuaian kecil pada strategi yang sudah ada. Fromm menulis buku ini karena mengamati sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh banyak perusahaan dan merek. Mereka secara keliru mengaplikasikan template pemasaran milenial yang berfokus pada optimisme, kolaborasi, pencarian pengalaman. Sebagai Gen Z, kita tumbuh dewasa di tengah bayang-bayang krisis ekonomi global, ancaman terorisme, dan ledakan informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konsekuensinya, kita adalah makhluk yang sama sekali berbeda dengan generasi sebelumnya. Tujuan utama Fromm adalah menyajikan sebuah panduan yang kokoh, yang tidak didasarkan pada stereotip atau asumsi, melainkan pada riset kuantitatif orisinal dan wawancara mendalam. Ia ingin membekali para pemasar, pemimpin bisnis, dan siapapun yang berkepentingan dengan pemahaman otentik untuk membangun koneksi yang tulus serta loyalitas jangka panjang. Urgensinya sangat jelas. Pada tahun 2020, generasi Z diprediksi akan mencakup 40% dari total konsumen global. Sebuah kekuatan pasar yang tidak bisa diabaikan. Penekanan Fromm pada kata sekarang bukanlah hiperbola. Ini didasarkan oleh pemahaman bahwa memahami generasi Z bukan lagi tentang mempersiapkan masa depan, melainkan tentang bertahan dan relevan di masa sekarang. Daya beli langsung Gen Z sudah mencapai miliaran dolar, dan pengaruh tidak langsung mereka terhadap pengeluaran keluarga bahkan mencapai ratusan miliar dolar. Lebih jauh lagi, kita generasi Z memiliki budaya anak muda atau yang disebut sebagai youth culture. Saat ini, menyebar dan mempengaruhi budaya konsumen secara keseluruhan lintas generasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tren yang diadopsi Gen Z hari ini, seperti ekspektasi terhadap kecepatan, transparansi, dan nilai-nilai sosial, dengan cepat menjadi ekspektasi standar bagi semua konsumen besok hari. Dengan demikian, kegagalan memahami Gen Z bukan lagi sekedar resiko kehilangan satu segmen pasar, melainkan resiko menjadi tidak relevan secara total. Fromm secara tajam mengidentifikasi masalah fundamental dalam dunia pemasaran modern. Banyak merek yang masih terjebak dalam paradigma lama yang bersifat satu arah, transaksional, dan penuh polesan. Pendekatan "kami bicara, Anda dengar" ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Gen Z. Kita secara alami skeptis terhadap klaim pemasaran dan memiliki kebencian mendalam terhadap iklan yang terasa memaksa dan tidak tulus. Dibesarkan di era transparansi radikal, Gen Z sangat mahir membedakan antara citra yang dipoles dan kenyataan di baliknya, serta memiliki filter internal yang sangat canggih untuk menyaring kebisingan informasi. Sebagai jawaban, solusi yang ditawarkan Fromm bukanlah sekedar taktik baru, melainkan sebuah pergeseran mindset yang revolusioner. Merek harus beralih dari posisi menjual kepada Gen Z menjadi posisi berkreasi bersama Gen Z. Ini adalah sebuah evolusi dari hubungan transaksional yang dingin menjadi koneksi emosional yang hangat. Fondasi dari hubungan baru ini dibangun di atas 3 pilar utama:
Pilar pertama adalah otentisitas dan transparansi. Tunjukkan siapa kita sebenarnya, akui kelemahan dan kesalahan, dan berkomunikasilah dengan jujur. Gen Z menghargai kejujuran di atas kesempurnaan. Pilar kedua adalah tujuan mulia. Tunjukkan bahwa keberadaan merek kita memiliki makna yang lebih besar dari sekedar mencari keuntungan. Gen Z tidak hanya membeli apa yang kita jual, mereka membeli mengapa kita menjualnya. Dan untuk pilar yang ketiga adalah kolaborasi dan ko-kreasi. Libatkan Gen Z secara aktif dalam narasi merek yang kita miliki. Jadikan Gen Z mitra dalam berinovasi dan bercerita, bukan hanya target pasif dari kampanye. Untuk benar-benar memahami cara berpikir Gen Z, Fromm memperkenalkan beberapa konsep kunci yang menjadi fondasi argumennya. Konsep kunci yang pertama adalah pivotals. Fromm secara sengaja menghindari sebutan Gen Z dan lebih memilih istilah pivotals. Alasannya sederhana namun mendalam. Gen Z secara sadar dan aktif berbelok tajam dari norma-norma yang ditetapkan oleh milenial. Gen Z adalah poros yang menggerakkan perubahan budaya. Gen Z mewarisi pragmatisme dan etos kerja dari generasi yang lebih tua dan menggabungkannya dengan penguasaan digital yang tak tertandingi serta idealisme khas anak muda. Fromm bahkan melangkah lebih jauh dengan menjuluki mereka sebagai old souls in young bodies, jiwa tua dalam tubuh muda. Analoginya adalah, coba bayangkan budaya konsumen sebagai sebuah kapal tanker raksasa yang selama 1 dekade terakhir berlayar ke arah yang ditentukan oleh milenial. Pivotals adalah kemudi baru yang dengan tegas membelokkan kapal itu ke tujuan yang sama sekali berbeda, yang lebih menghargai keamanan, keaslian, dan dampak nyata. Itu adalah konsep kunci pertama, dan untuk konsep kunci yang kedua adalah the 8-second filter. Konsep ini adalah salah satu yang paling sering disalahartikan. Filter 8 detik bukan berarti rentang perhatian Gen Z hanya 8 detik. Kesalahpahaman ini terbantahkan oleh fakta bahwa mereka mampu menonton serial Netflix berjam-jam atau mengikuti live stream di Twitch hingga selesai. Sebaliknya, filter 8 detik adalah mekanisme penyortiran konten super efisien yang Gen Z kembangkan sebagai respon evolusioner untuk bertahan di dunia yang penuh dengan stimulasi berlebihan. Dalam 8 detik pertama terpapar sebuah konten, pikiran Gen Z secara bawah sadar melakukan pemindaian cepat untuk menjawab 3 pertanyaan krusial. Apakah ini otentik? Apakah ini relevan untukku? Dan apakah ini menghibur atau bermanfaat? Jika jawabannya tidak untuk salah satu saja, jari mereka akan secara refleks untuk melakukan swipe. Tantangan bagi merek bukanlah membuat konten yang lebih pendek, melainkan membuat 3 detik pertama dari konten apapun, baik itu video 30 detik atau dokumenter 30 menit, berhasil melewati filter ini dengan memberikan sinyal otentisitas dan relevansi yang sangat kuat. Kita lanjut ke konsep kunci yang ketiga. Brand me. Gen Z memandang identitas mereka sendiri sebagai sebuah merek pribadi yang harus dikelola, dikurasi, dan dipresentasikan secara strategis. Gen Z adalah manajer merek yang ulung untuk diri mereka sendiri, mahir mengolah berbagai persona di platform yang berbeda. Persona mereka di close friend Instagram mungkin berbeda dengan persona publik di TikTok. Dan keduanya berbeda lagi dengan citra profesional yang mereka bangun. Implikasinya bagi merek sangat besar. Pesan pemasaran massal yang seragam tidak akan lagi efektif. Sebaliknya, mereka harus menyediakan alat, platform, dan produk yang memungkinkan Gen Z untuk mengekspresikan dan memperkuat brand name mereka. Pertanyaan yang harus diajukan merek bukan lagi bagaimana produk kami terlihat bagus, melainkan bagaimana produk kami bisa membuat mereka terlihat lebih unik, lebih pintar, lebih peduli, atau lebih keren di mata audiens yang mereka tuju. Dan untuk konsep kunci yang keempat adalah otentisitas dan purpose. Bagi Gen Z, 2 kata ini bukanlah jargon pemasaran kosong. Otentisitas berarti walk the talk. Artinya, tindakan sebuah merek harus selaras dan konsisten dengan apa yang dikatakannya. Gen Z memiliki radar yang sangat peka untuk mendeteksi hipokrisi. Sementara itu, purpose atau tujuan mulia berarti sebuah merek harus memiliki alasan untuk eksis di dunia ini, di luar sekedar menghasilkan keuntungan.
Gen Z mengharapkan merek untuk tidak hanya netral, tetapi juga berani mengambil sikap pada isu-isu sosial dan lingkungan yang penting bagi generasinya. Di dunia di mana produk berkualitas dan layanan baik sudah dianggap sebagai harga tiket masuk atau standar minimum, maka dari itu purpose menjadi satu-satunya pembeda yang benar-benar kuat dan sulit ditiru. Harga bisa disaingi, fitur bisa ditiru, tetapi purpose yang otentik dan terintegrasi ke dalam seluruh aspek operasional perusahaan adalah benteng pertahanan merek yang paling kokoh. Ini bukan lagi sekedar program CSR, melainkan inti dari strategi bisnis. Untuk konsep kunci yang terakhir ialah co-creation. Konsep ini adalah puncak dari semua konsep sebelumnya. Jika Gen Z mendambakan otentisitas, ingin membangun apa yang disebut sebagai brand me, dan ingin terhubung dengan merek yang memiliki purpose, maka cara paling ampuh untuk melibatkan Gen Z adalah dengan mengundang mereka untuk berkreasi bersama. Ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, melibatkan Gen Z dalam proses desain produk, menjadikan konten buatan Gen Z atau user-generated content sebagai bagian utama dari kampanye, atau membangun sebuah komunitas di mana suara dan masukan Gen Z benar-benar didengar dan ditindaklanjuti. Sebagai analoginya adalah, pemasaran model lama itu seperti seorang sutradara otoriter yang mendikte setiap gerakan dan dialog aktornya, dan pemasaran model baru untuk Gen Z lebih mirip seperti seorang sutradara teater improvisasi. Ia memberikan premis dan arahan umum kepada para aktornya yaitu Gen Z, lalu mempercayai mereka untuk ikut menciptakan adegan yang otentik, tak terduga, dan pada akhirnya jauh lebih menarik. Jeff Fromm menyusun buku di dalam Marketing to Gen Z dengan alur yang sangat logis dan terstruktur. Mirip seorang arsitek yang membangun gedung mencakar langit, ia tidak langsung melompat ke atap. Struktur ini tercermin jelas dalam daftar isinya. Pada bab pertama, Fromm memulai dengan membongkar mitos dan mendefinisikan secara mendalam siapa sebenarnya pivotals ini, menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa formatif seperti krisis ekonomi 2008 dan membentuk pandangan dunia mereka yang unik, pragmatis secara finansial namun sangat progresif secara sosial. Lanjut menuju bab 2 dan 3, disinilah ekosistemnya. Setelah memahami siapa Gen Z, Fromm membawa pembaca ke di mana Gen Z hidup. Dan jawabannya sudah jelas, Gen Z hidup di dunia digital. Bagian ini menyelami habitat alami Gen Z, menjelaskan mengapa Gen Z bukan sekedar mobile first. Ini menguraikan bagaimana lingkungan digital ini telah melahirkan aturan komunikasi baru yang didominasi oleh visual, kecepatan, dan keaslian. Lanjut menuju bab 4 dan bab 5. Di sini dia menjelaskan psikologis konsumen. Fromm menggali lebih dalam ke dalam pikiran Gen Z. Ia menganalisis dari mana generasi ini bisa mendapatkan pengaruh dan bagaimana Gen Z secara aktif membangun identitas pribadi mereka sebagai brand me. Lanjut menuju bab 6 dan 7. Inilah titik di mana teori bertemu dengan praktik. Fromm membahas bagaimana Gen Z berperilaku sebagai konsumen di dunia nyata, mencari nilai terbaik, menuntut pengalaman omnichannel, dan aktif menggunakan ponsel mereka bahkan saat berada di dalam toko fisik. Dan untuk bab terakhir, yakni bab 8, Fromm menutup bukunya dengan pandangan ke masa depan, mengingatkan bahwa Gen Z adalah generasi yang dinamis. Merek harus tetap lincah, terus belajar dan siap beradaptasi karena aturan main akan terus berevolusi seiring dengan perkembangan generasi Gen Z. Dengan memahami isi struktur barusan, maka kita sudah tahu bahwa sebuah brand tidak bisa langsung melompat ke taktik dan trik tanpa terlebih dahulu memahami secara mendalam siapa target audiens kita serta di mana dan bagaimana kita hidup dan berkomunikasi. Teori tanpa contoh nyata akan terasa hampa. Fromm memperkuat argumennya dengan berbagai studi kasus dan data pendukung. Fromm menekankan bahwa mengambil sikap pada isu sosial haruslah otentik dan konsisten, bukan sekedar tren. Ben dan Jerry's adalah contoh sempurna dari prinsip ini.
Komitmen mereka pada isu-isu keadilan iklim, hak-hak LGBT, dan gerakan Black Lives Matter bukanlah kampanye pemasaran musiman. Nilai-nilai ini telah tertanam dalam DNA merek tersebut selama puluhan tahun, jauh sebelum menjadi populer. Ini sangat berhasil bagi Gen Z karena dengan radar skeptis mereka dapat dengan mudah membedakan antara pura-pura peduli untuk tujuan komersial dan komitmen sejati yang berakar mendalam. Ketika Ben dan Jerry's merilis produk baru untuk mendukung sebuah gerakan sosial, hal itu tidak dilihat sebagai manuver pemasaran yang oportunistik, melainkan sebagai tindakan otentik yang selaras dengan sejarah panjang dan rekam jejak mereka. Mereka telah membuktikan purpose mereka berkali-kali, sehingga mereka mendapatkan kepercayaan yang sulit diperoleh seperti merek lain. Sebagai contoh lainnya adalah Red Bull. Merek ini menjadi contoh bagaimana membangun koneksi emosional yang kuat. Red Bull jarang sekali berbicara tentang bahan-bahan atau rasa minumannya. Sebaliknya, mereka membangun sebuah mitos dan budaya di sekitar tema petualangan, olahraga ekstrim, dan pencapaian luar biasa. Red Bull tidak menjual minuman energi, mereka menjual sebuah identitas dan gaya hidup yang aspiratif. Ini sangat selaras dengan konsep brand me, di mana Gen Z dapat mengasosiasikan diri mereka dengan nilai-nilai keberanian dan inovasi yang diusung Red Bull. Sebagai contoh lagi adalah Amazon. Amazon dikutip sebagai contoh utama dari merek yang beroperasi dalam mode startup sepanjang waktu, atau dalam bahasa kerennya startup model all the time. Inovasi mereka yang terus-menerus dalam hal kecepatan pengiriman, kemudahan pemesanan, dan personalisasi telah menetapkan standar baru untuk kenyamanan super atau yang disebut hyper convenience. Akibatnya, ekspektasi ini kini ditetapkan oleh Gen Z pada semua merek dan industri lain. Masa depan adalah milik merek yang lincah, otentik, transparan, dan cukup berani untuk berbagi kendali dengan konsumen mereka. From meyakinkan kita bahwa memenangkan hati dan loyalitas Gen Z bukanlah tentang siapa yang memiliki anggaran iklan terbesar, melainkan tentang siapa yang memiliki tujuan yang paling tulus, konsistensi tindakan yang paling terbukti, dan kemauan terbesar untuk benar-benar mendengarkan serta berkolaborasi. Setelah membongkar semua ini, pesannya sangat jelas. Berhentilah melihat Gen Z sebagai sekedar demografi atau target pasar yang sulit ditembus. Mulailah melihat Gen Z sebagai mitra kreatif, penentu tren, dan cermin dari masa depan konsumen. Pertanyaan terakhir dari gua untuk lu semua adalah, apa satu perubahan kecil yang bisa lu lakukan besok untuk menjadi sedikit lebih otentik, sedikit lebih peduli, dan sedikit lebih kolaboratif di mata generasi poros ini? Untuk mengakhiri video, gua adalah Surya, dan seperti layaknya sang surya, gua akan selalu menjadi cahaya yang menerangi tempat yang gelap, dan segelap-gelapnya tempat adalah ketidaktahuan.